Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Muaiman dengan nomor induk mahasiswa 2017-102195. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pengaruh kelompok referensi perilaku konsumen guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Materi yang akan saya sampaikan kali ini berupa definisi, jenis-jenis, indikator, dan bentuk pengaruh. Yang pertama ada definisi. Definisi kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap, perilaku, pendapat, norma, ataupun nilai-nilai sebagai kerangka rujukan bagi individu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarwan, tahun 2014, kelompok referensi adalah orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu dan memberikan standar atau norma dan nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Dan yang kedua, menurut Darmesta dan Handoko tahun 2000, kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok referensi. Yang pertama, dari keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok primer yang berperan penting dalam sosial keanggotaannya terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan produk. Lalu yang kedua ada kelompok teman. Kelompok teman masuk dalam kelompok non-formal atau informal. Yang ketiga ada kelompok sosial. Di dalam masyarakat terdapat sekelompok orang-orang yang secara formal membentuk suatu kelompok, misalnya seperti kelompok PKK atau Fatayat NU, seperti itu. Selanjutnya ada kelompok belanja. Dapat disebut sebagai kelompok belanja jika terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama dalam waktu yang sama. Entah itu membeli makanan, kebutuhan dapur, pakaian, dan yang lainnya. Lalu ada kelompok kerja. Kelompok kerja biasanya terbentuk bagi orang-orang yang bekerja di tempat langsung, bukan work from home. Jadi mereka akan ditempatkan pada tempat sesuai bidang mereka masing-masing, dan dari situ akan terjadi komunikasi soal bagaimana mereka membeli suatu produk, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada kelompok gerakan konsumen. Jadi ini adalah kelompok di mana mereka merasa hak-hak konsumen perlu dihargai. Selanjutnya ada materi tentang indikator. Yang pertama, informasi dan pengalaman. Di sini, orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan suatu produk atau jasa, atau misal dengan mudah dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang hal tersebut, mereka punya kemungkinan kecil dapat dipengaruhi oleh nasihat atau teladan orang lain. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada kredibilitas. Jadi jika para konsumen ingin sekali memperoleh informasi yang tepat mengenai kinerja suatu jasa atau kualitas suatu produk, mereka mungkin akan terbujuk oleh orang-orang yang mereka anggap bisa sangat dipercaya karena mereka menganggap mereka itu berpengetahuan. Jadi mereka lebih mungkin terbujuk oleh sumber-sumber yang mempunyai kredibilitas tinggi. Lalu selanjutnya ada sifat menonjol produk. Pengaruh potensial yang dipunyai oleh suatu kelompok referensi terhadap keputusan untuk membeli itu berbeda menurut seberapa menonjolnya produk tersebut. Entah itu secara visual atau verbal terhadap yang lain-lainnya. Produk yang menonjol secara visual
adalah produk yang mencolok dan diperhatikan. Misalnya barang-barang mewah ataupun produk baru. Produk yang menonjol secara verbal mungkin sangat menarik atau mungkin dapat digambarkan dengan mudah dibandingkan yang lain. Yang terakhir ada bentuk pengaruh dari kelompok referensi. Di sini menurut Sumarwan pada tahun 2011 ada beberapa bentuk pengaruh dari kelompok referensi. Yang pertama ada pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Seorang konsumen cenderung akan mengikuti apa yang dikatakan atau disarankan oleh kelompok referensi jika ada tekanan kuat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Lalu pengaruh semakin kuat jika ada sanksi sosial bagi konsumen yang tidak mengikuti saran dari kelompok referensi tersebut. Seorang konsumen mungkin memiliki motivasi kuat untuk mengikuti perilaku kelompok referensinya. Entah itu karena adanya keinginan atau mereka sangat obses untuk diterima oleh kelompok referensi tersebut. Selanjutnya ada pengaruh ekspresi nilai. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Misalnya, seorang konsumen akan membeli sebuah kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses. Atau kendaraan tersebut menjadi citra, meningkatkan citra bagi si pembeli. Konsumen juga bisa merasa bahwa orang-orang yang memiliki kendaraan mewah adalah orang-orang yang akan dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Dan yang terakhir dari materi kali ini adalah pengaruh informasi. Kelompok referensi akan lebih dipercaya informasinya karena mereka dianggap memiliki saran dan pengetahuan yang lebih baik. Sekian, terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak suara-suara di lain suara saya yang mengganggu penjelasan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.